Al-mukarramun wal muhtaramun, yang ulun hormati para alim ulama, para habaib, kalau ada yang hadir, dan juga tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan komplek Angsana. Angsana yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun hormati Lurah Sungai Miai, Bapak Ikram, ya, Ikram. Kalau nang Covid itu omnya, Om Ikram. Omikron itulah, Omikron. Ya, Omikron. Lurah baru, Lurah Anyar, Lurah ganteng. Ya. Buka bang maskernya bang. Buka dulu ya. Nah, pinando kalau pian? Ibu-ibu pinando kada? Alhamdulillah, pinanduilah lurah kita. Di sini lurah nang Anyar, di sana mantannya. Ya. Ibu mantan lurah, Ibu Maya Tanjung, terima kasih juga berhadir. Kemudian para ustadz nih, Ustadz Nasrullah, ya, atau Ustadz Nara Channel, ya, bisa disaksikan secara live di YouTube beliau. Ya, tadi ulun sudah akses, sudah share kemana-mana. Ya, jadi ulun ingin menyapa juga ya para netizen, citizen, ya, yang juga berhadir. Tercatat ada 20 orang yang nonton di channel YouTube beliau. Follow, like, and share. Wah. Dipromosikan lah Ustadz Nara. Nah, ya silakan. Yang di rumah, yang di mana silakan. Ya, mengikuti majelis Isra Mi'raj ini melalui channel YouTube. Wah, luar biasa, canggih ini ustadz-ustadz nih, guru-guru. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat yang mohon maaf mungkin tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim dan hormat ulun lawan pian. Nah, ada juga Pak Bahtiar, guru sekolah ulun bari ya Semada SMA 2 Banjarmasin. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita peringati Isra wal Mi'raj yang dilaksanakan oleh Forum Pemuda Kayu Tangi, Perumnas Kepemudaan Blok 5 RT 22 dan RT 24. Alhamdulillah kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan setiap jerih payah pian mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga seluruh jamaah yang hadir pada hari ini juga mendapatkan ya ilmu yang bermanfaat, kemudian diterapkan dan mudah-mudahan jadi berkah kepada kita barangkali. Jamaah, jamaah. Jam 9 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian Banjar, ya Banjar Utara. Kita sampai apa ini kira-kira? Jam 12. Baik, ya, kada pembukaan sampai jam 12. Ya. Ulun nang bulik. Ulun nang bulik. Setengah jam aja lah. Nya Isra Mi'raj ni setengah aja. Pilotnya. Ya kan? Tergantung pilotnya maksudnya. Biar pilotnya siap hendak sudah lepas landas. Ya, kencangkan sabuk pengaman, ya. Ujar pilotnya nih, pas kita sudah naik, ya Isra Mi'raj, naik sudah Sidratul Muntaha, turunakan selesai, tutup, kita barulah, nah selesai sudah, setengah aja Isra Mi'raj itu. Nah tapi jamaah rahimakumullah, terima kasih banyak juga ibu-ibu ya yang mendukung acara ini, yang mempersiapkan segala sesuatunya, konsumsi dan lain sebagainya, dan juga sumbangan dari semua pihak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, Isra wal Mi'raj. Hari ini bulan Rajab
Sebagaimana doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. 3 bulan. Ya, mudah-mudahan sampai doa kita, hajat kita dikabulkan, bertemuan lawan bulan Sya'ban dan bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah rahimakumullah, banyak sekali keutamaan di bulan ini. Di antaranya adalah peringatan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali bahwa beliau menyampaikan bahwa Isra Mi'raj itu adalah pembuktian keimanan. Setuju Bapak Ibu? Ada yang kada percayakah lawan peristiwa Isra dan Mi'raj? Jamaah. Oh, jamaah. Bapak Ibu percaya kada dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Percaya, berarti pian orang nang beriman. Amin. Berarti pian termasuk dalam barisan Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ini ada juga yang kada percaya. Saat itu hampir semua seluruh penduduk Makkah itu tidak percaya, kecuali satu orang yang bernama Abu Bakar. Ujar Sidin, itu adalah bagian, apakah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti itu. Oleh karena itu ujar Sidin, aku percaya. Lebih daripada itu pun aku percaya. Sejak itulah kemudian Abu Bakar diberikan As-Siddiq. Ya, orang yang percaya, yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kehadiran kita di sini jamaah rahimakumullah adalah bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Jamaah. Oh, jamaah. Cinta tidak dengan baginda Nabi? Sayang tidak dengan baginda Nabi? Mana buktinya? Ini buktinya. Artinya kehadiran kita membenarkan peristiwa itu bukti iman, bukti cinta lawan baginda Nabi. Ya. Mudah-mudahan kita dapat berkah juga hadir di majelis ini. Sebagaimana keberkahan yang didapatkan oleh para sahabat dan orang-orang yang membenarkan peristiwa ini. Peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang spektakuler. Kasungai jingah basa sirangan, nukar masubah janganlah lupa. Pada seluruh jamaah hadirin sekalian, mudahan berkah sepanjang usianya. Amin. Tambah ya. Kalau bukan setitik tinta, tak akan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, tak akan hadir kita di sini. Mana ahoynya? Ahoy, ahoy. Ayo sekonya, ahoynya mana? Ya. Jadi jamaah subuh lagi. Ya Allah, kerencangan jamaah subuh nih. Jamaah rahimakumullah. Kita hadir di sini tanda cinta lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini tanda kita orang nang beriman. Hidup di kota beriman, Banjarmasin beriman. Beriman itu luar biasa. Bahari kan Banjarmasin bungas, Bapak Ibu lah. Banjarmasin bungas ini ada dua. Ada dasar bungas orangnya. Yang kedua, amun ditambahi kalau lalu kada bungas. Bungas kalau aja. Nah, kada bungas itu berarti. Supaya menghindari ya beda persepsi, kita ubah aja, jangan bungas pulang. Bungas itu fisik, ya kan? Kita ubah Banjarmasin baiman. Nah, baiman orangnya, barasih wan nyaman kotanya. Setuju Bapak Ibu? Ya, baiman, barasih wan nyaman. Barasih jalanan kita, barasih sungai-sungai kita, barasih lingkungan kita, barasih sampai ke hati kita. Nyaman banget. Nyaman ba urusan,
nyaman sekolah, nyaman berobat, ya, nyaman. Ya kalau bertahan, nyaman berusaha jual pasada sang pandemi. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, orang nang beriman itu beruntung batuah, beruntung batuah, beriman soal keyakinan, beruntung soal rezeki dan kehidupan ekonomi, batuah soal derajat kehidupan di hadapan manusia. Nah, lengkap sudah, ya kan? Beriman, beruntung, batuah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari sama-sama dalam setiap kesempatan jangan pernah kita lupa berdoa kepada Allah untuk menjadi kebaikan dan untuk juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi karena Allah dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Yang sembahyang Jumat coba, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat berselawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang nang beriman, sallu, bersalawatlah kepada baginda Nabi. Nang hendak paling singkat, Allahumma salli ala Muhammad. Silahkan hendak terpanjang sedikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silahkan panjang sedikit, Allahumma salli ala rasulika Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammad. Silahkan ya, bersalawat. Jar guru ulun bahari banyak-banyak berselawat supaya munikam sudah kena nikah berumah tangga dingin, adem, baiti jannati, apalagi dasar baiti baikungan. Nah, baiti ada ngaran baiti gak sini? Halo? Hai. Hai, halo. Halo, hai. Ya. Baiti jannati ujar Nabi, rumahku surgaku. Jangan sampai baiti rumahku menjadi neraka bagiku. Ya. Rumah kita nyaman, ada pengajian, ada majelis, ada tilawatil Quran, ada berselawatan, kan nyaman. Daripada setiap hari piring terbang. Ayo ngaku ibu-ibu. Adakah di sini piring terbang? Angkat tangan piring terbang 10.000. Nang mengaku ada piring terbang di rumah, nah 100.000 gimana? Nah, salah 50.000. Adakah bu ngaku? 50.000 bu. Bu. Nang di rumahnya ada piring terbang nggak ada lah. Ambil duit nah, sini. Kada ada pula. Di rumah aman, tentram, damai. Anak-anak tumbuh dengan sejahtera, anak-anak tumbuh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita dalam setiap kesempatan jangan lupa basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah. Basahi lidah kita dengan istighfar kepada Allah. Basahi lidah kita dengan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya
salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Nah, nyaman didengar kalau mun di rumah selawatan, mun di rumah basah dengan zikir, mun di rumah tilawatil Quran. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, salah satu juga ibrah peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disucikan hatinya, dibersihkan dadanya, dihilangkan seluruh amarah, bibit-bibit yang bisa menyebabkan penyakit hati dibersihkan sebelum bagi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi malaikat Jibril kemudian membelah dada beliau, menuangkan zam-zam ke dalam hati beliau, membersihkan supaya hati beliau dipenuhi dengan salamatus sadar, hati dada yang lapang, dada yang lapang, dada yang bidang, yang kokoh untuk menerima amanah besar. Dan kemudian dalam riwayat disebutkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga adalah peristiwa spektakuler yang luar biasa yang terjadi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jasad dan ruh sekalian. Kalau Anda menganggap bahwa ruhnya aja, tidak disebutkan di situ bahwa ruh dan jasad sekaligus dibersihkan, dipersiapkan untuk menerima, memikul beban yang besar ke depan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, beliau kemudian menaiki yang namanya apa ngarannya? Burungnya Pak. Kendaraannya apa ngarannya? Buraq. Ya, buraq. Ada yang pernah naik buraq kah? Jamaah. Oh, jamaah. Ada yang pernah naik buraq kah? Pesawat buraq pernah lah. Ada yang tahu kah pesawat buraq? Angkat tangan, Bang. Nang pernah tahu angkat tangan apa? Buraq. Nah, tahu sih Din. Mun tahu pesawat buraq berarti tuha tuh pian. Kandung ini kan tahu jadi tahunnya Garuda, Lion ya kan? Lion lah ngarannya lah. Ya. Oh Lion, ya Lion, ya. Bingung yo loh tuh tulisannya Lion dibaca Lion. Tulisannya Wing dibaca Waing lah harusnya ya kalau. Iyalah. Tulisannya Lion, bacanya Lion. Ah, ya kalau. Tulisannya Wing dibacanya Waing harusnya. Waing. Itu bahasa orang ya Allah, lain bahasa kita. Bahasa kita apa yang ditulis itu kan dibaca. Ya. Nih. Peringatan. Ini membacanya Mi'raj. Membacanya ada juga yang membaca Mi'raj. Nah, ada juga. Itu bahasa Arab ya Allah. Mun bahasa Indonesianya Isra Mi'raj. Apa yang ditulis yang dibaca. Nah, jadi jazakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan menaiki sebuah alat transportasi yang bernama buraq. Ya. Mau di kampung Bahari itu ada pengaran burung juga. Baburak. Baburak itu nyaman biar digoreng gitu. Ya burak-burak. Nah, kayak beli bis lah. Ya kah, Pak Haji? Ya, baburak. Adakah di sini burung burak di sini adalah? Hah? Langka sudah ini. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diisra dan mi'rajkan ya karena beliau itu naik di sebuah kendaraan yang bernama buraq. Kecepatannya luar biasa, ya lebih dari kecepatan cahaya. Jadi kemana aja langsung sampai, menembus dimensi ruang dan waktu. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah gambaran bagaimana luasnya alam semesta ini.
Bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian membaca ya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Mikrokosmos, antariksa, luar angkasa. Itu cerita tentang bukan hanya di bumi, tetapi sudah menembus 7 langit dan 7 lapis bumi. Oleh karena itu, orang yang percaya dengan Isra dan Mi'raj sesungguhnya adalah orang yang pandai, yang smart, yang cerdas. Ya. Karena itu akal pikiran yang kemudian menembus dimensi ruang dan waktu. Tetapi saat itu peristiwa Isra Mi'raj itu bukan hanya dengan akal, karena akal manusia saya itu gak ada sampai. Ya, harus diterima dengan hati, dengan keimanan. Ya. Iman itu adanya di dalam dada. Ya. At-taqwa hahuna. At-taqwa itu di dalam dada. Ya. Iman yajid wa yangkus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Ya. Naik dengan keimanan, turun dengan kemaksiatan. Biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian peristiwa ini terjadi dalam surah Al-Isra ayat 1 dan dalam surah An-Najm itu ceritanya. Ada 2 tempat di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, di sini aja sudah jelas ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Isra tadi yang dibaca oleh qori kita Ustaz Fauzan. Ya, mudah-mudahan Sidin selalu diberikan kesehatan, keafiatan. Rancak ulun ini tetamu Sidin mengaji terus tiap peringatan. Suara bagus, Bang, melengking. Luar biasa. Mudah-mudahan dijaga terus suaranya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, dijalankan hambanya ini, sang hamba ini diperjalankan sehingga ketika seseorang ya bi 'abdihi menjadi seorang hamba, maka derajatnya bisa sampai ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Jadi jamaah rahimakumullah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Masjidil Aqsa di Palestina. Ada yang tahukah berapa jarak antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa? Jauh, jujur. Siapa menjawab jauh tadi? Sini maju kan. Mana nang jauh tadi menjawab? Sini maju, ya. Jamaah. Oh, jamaah. Ada yang tahukah jarak antara Makkah dan Palestina? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ada yang tahu? Googling ya, Google Map ya. Coba di googling, berapa? 100? Satu berjalan, sebulan berjalan, sebulan boleh. Wah, ini berapa menurut Google Map berapa? Jamaah. Takut nih lawan Mbah Google. Nang bisa menjawab langsung maju ke muka, dapat hadiah nah. Sayang duit ini kada dibagi. Ada yang tahu kah? Oh, kanak-kanak. Berapa? Tuh pegang handphone, pegang HP. Berapa jaraknya? Maju ke sini, maju. Ya, berapa? Berapa sini? Berapa jaraknya? Sehari tulak, sebulan tulak, sebulan boleh bujur juga. Berapa jaraknya? Hah? 1485. Alhamdulillah, panitia dapat 100.000 dulu nah ya. Ini was kada mau. Ya, hak mata. Ya. Bagi lawan yang lain. Ya. Jadi jaraknya adalah 1485 km. Coba pian bayangkan. Banjarmasin Banjarbaru berapa jaraknya? 40 kilo ya, 36 kilo masuk sudah. 36 kilo Banjarmasin Banjarbaru. Ya kan, Banjarmasin Balikpapan berapa? Ya, 600 kilo lah kurang lebih. Nah, ini
Jaraknya 1400, berarti Banjarmasin Samarinda pulang pergi. Ya. Yuk. Jaraknya jauh luar biasa. Ini pakai bus saja 10 jam. Bolak-balik berarti 20 jam. Sehari semalam berarti. Nah, saat itu tidak ada mobil, tidak ada pesawat, ya kan? Tetapi baginda Nabi SAW menjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Sepanjang perjalanan ini ya, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan Allah tunjukkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jamaah rahimakumullah, sebuah perjalanan luar biasa. Ujar Pak siapa tadi kata? Pak Yuni, Pak Yuli, iya. Ujar Sidin sebulan tulak, sebulan bulik, pakai ontak. Ujur juga. Ya. Oh, 100.000 kah? Oh iya, sini. Ambil sini ya, berapa? Iya. Nah, 50.000 kan. Hadang lo. Konsisten lah 100.000 ya. Ini ada. Nah. Bari. Selama masih ada duit nih, keluar terusnya. Sebulan tulak, sebulan bulik, 1483 km. Perjalanan luar biasa. Saat itu Nabi SAW ya, berjalan, diperjalankan. Lalu kemudian itu ngaranya Isra, perjalanan di malam hari. Jadi Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, punya bisi anak pina rancak keluar malam ya lo. Oh, cocok aja ngaran Isra. Nah. Adakah ngaran Isra di sini? Ngaran Isra. Orangnya ketujuh berjalan malam. Mungkin ada 100.000 pulang. Ini kata Bapak, mungkin ada toh kan? Adakah ngaran Isra? Ada? Angkat tangan sini coba. Sini. Mana ngaran Isra? Tolong Pak Lurah dicek KTP-nya, Pak Lurah. Lah amunnya bujur ngaran Isra, ambil duitnya 100.000 lawan Pak Lurah. Ya. Jangan Pak Lurah himpal langsung. Nah, jadi jamaah rahimakumullah diperjalankan satu malam luar biasa. Kemudian dari Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, dinaikkan pakai lift. Nah, pakai lift. Liftnya picikannya itu tujuannya Sidratul Muntaha. Itu di lift itu apa tulisan? Langit pertama, ya, langit kedua, ya, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Nah, di rooftopnya itu, rooftopnya lah, di atasnya itu ada Sidratul Muntaha katanya. Arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kayak itulah bayangannya ya lo. Pernah naik lift kada? Pernah naik lift kada? Kan utamol ya dulu naik lift. Iya kalau amun kita naik lift kan tinggal memicik. Jadi saat itu kira-kira nih lah, kira-kira aja Bang Guru ya. Kira-kira mohon dikoreksi Ustaz lah, menyesalah. Kira-kira nih bayangannya saat itu Nabi SAW bersama dengan Malaikat Jibril itu tinggal memicik aja ke lift itu nah. Cet ya. Ya kan? Langit ketujuh langsung naik ke ketujuh. Liftnya tuh kan. Kurang lebih kayak itulah kira-kira. Cepat mana Bang tuh kan? Ini 4 burak tadi. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu kemudian di langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, arasnya Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah. Apa nama perintahnya? Salat 5 waktu. 50 waktu, 50.000 bulan. Nah, 50 waktu. Ya. Jadi bahari itu salat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah
yang diterima langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahnya adalah sholat 50 waktu. Jamaah. Oh, jamaah. Sanggup kedapian 50 waktu? Kada sanggup. Sadang nang 5 nih gin balang kambingan sudah. Sadang nang kada apa aja balang kambingan. Ya, wadah kami ada juga balang hadangan nih. Artinya ada aja tuh sembahyangnya 5 waktu sehari semalam. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dalam riwayat itu disebutkan bagaimana ketika menerima 50 waktu itu, lalu kemudian Nabi turun ke langit ke-7, bertemu lawan Nabi apa? Nabi? Hah? Musa. Masih 50.000 ulang belakangnya. Ya, mendengaran Musa maju. Ya. Isi minyak kan? Alhamdulillah. Ya. Adakah lagi yang mengisi minyak? Iya. Jadi kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ujar Nabi Musa, wahai Rasulullah, minta pengurangan, minta diskon lawan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya umatmu tidak akan sanggup kalau 50 waktu. Sedang umatku aja, ujar Nabi Musa, dikenal sebagai umat abid, ahli ibadah. Nabi Musa itu 800-900 tahun berusianya, berdakwah beliau hanya dapat pengikut 40 dan 80 orang saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 63 tahun beliau wafat. Dakwahnya sampai 23 tahun. Bagaimana pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada saat haji wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Surah apa itu? Nah, 50.000 pula. Bujur ini. Habis kopi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu. Al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini ya telah disempurnakan untukmu agamamu. Ya. Dan telah dicukupkan nikmatku atasmu. Dan aku ridho Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 3. Ya. Allah itu ridho dengan Islam itu. Allah itu cukupkan sudah nikmatnya, berarti pacangan meninggal dunia, sudah wafat, sudah nabi ini. Tuntung sudah bisalah kenabian. Itu pada saat haji wada. Haji wada 124.000 sahabat hadir dalam haji wada. Tetapi dalam sejarah kita hanya menyaksikan bahwa sahabat Nabi yang meninggal antara Makkah Madinah itu kurang lebih 10.000 saja. Sisanya menyebar ke muka bumi. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebarlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah ke Guangzhou kah? Ke negeri Cina? Ada yang pernah kah? Jamaah? Oh, jamaah. Ada yang pernah ke Cina kah? Pian pernah ada berziarah ke makam sahabat di situ? Ada yang tahu siapa nama sahabat yang dimakamkan di Guangzhou? Siapa? Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bujur gak Ustaz? Bujur jar Ustaz 10.000 pulang. Salah 100.000, maaf. Tolong dibantu. Nah, pamit, alhamdulillah, barakah. Ya, sahabat, barakah sahabat itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah berziarah, apa berziarah juga ngaranya ke Cina itulah. Berziarah ke Guangzhou, di situ pian bertamu lawan makam sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan dalam sejarah 2 kali ke negeri Cina. Yang pertama di zaman Umar, di zaman Utsman. Ya. Yang kedua di zaman Utsman. Yang pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau pernah jadi gubernur di Mesir, nggak salah saya. Di Mesir ya. Pernah jadi gubernur di Mesir. Lalu kemudian beliau berdakwah lagi, menyeberang lautan sampailah ke negeri Cina. Kemudian beliau berdakwah. Di situ kalau pian melihat makamnya itu biasa, terenyuh kita, ya. Di tengah bangunan luar biasa, kota Guangzhou. Tetapi dipertahankan kawasan heritage, ya. Kawasan warisan dunia di situ, makam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sumur di situ, ngaranya sumur sahabi. Nomor sahabat, sumur sahabat. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Disitulah jamaah rahimakumullah kita melihat bagaimana perjuangan baginda Nabi dengan para sahabat memperjuangkan Islam. Luar biasa. Nah, kemudian ketika menerima perintah sholat 50 waktu tadi, kemudian diminta atas saran Nabi Musa alaihissalam minta keringanan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan kada sanggup 50 waktu. Akhirnya didiskon. Ya, manusia ini ketujuh diskon lah. Musim diskon. Ya, diskon 50%. Wow, hibak sudah tangan ya kan. Nih coba lihat sejarah salat. Dari 50 waktu didiskon menjadi 5 waktu. Harusnya pian berbondong-bondong datang menyerbu diskon tersebut. Harusnya kita berbondong-bondong ketika sholat dikumandangkan, azan dikumandangkan, sholat didirikan, kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbondong-bondong. Ini diskon juga, boy. Kenapa pian kada datang berbondong-bondong? Kalau 50% aja pian datang, ya kan? Diskon dia 50%. Nah, datangan toh. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, peringatan Isra dan Mi'raj ini juga adalah sebetulnya mengingatkan kita kembali, to refresh, ya, ingatan kita tentang sejarah bagaimana komitmen sholat kita, bagaimana komitmen keislaman kita. Peringatan Isra dan Mi'raj dijadikan momentum untuk kita mengevaluasi sholat kita, sholat 5 waktu kita, terutama sholat rawatib kita, sholat nafilah lainnya, tambahan-tambahan dalam rangka kita mendapatkan juga berkah dari peringatan Isra dan Mi'raj, sehingga kemudian orang yang sholatnya benar maka dia akan mendapatkan yang dimaksudkan dengan Mi'raj itu, yaitu as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang nang beriman. Seperti itu. Jadi kalau kita Allahu Akbar, keingatan tuh Isra Mi'raj. Keingatan itu. Kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya perintah syariat di dalam Islam yang diterima langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat-syariat yang lain itu diterima oleh baginda Nabi melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Ya, puasa, zakat, haji, perintah untuk bersedekah, perintah untuk amal kebaikan lainnya diterima oleh baginda Nabi melalui malaikat Jibril berupa wahyu yang sampai. Tetapi khusus untuk sholat diterima langsung oleh baginda Nabi di Sidratul Muntaha, di arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Ya, umat akhir zaman ini mendapatkan kemuliaan. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Syaratnya 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Syaratnya menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman pula.
Jadi pas sudah Banjarmasin Baiman tuh. Barasih wan nyaman. Banjarmasin Baiman. Barasih wan nyaman. Ya, seperti itu. Jadi ujar Pak Karyono Ibnu Ahmad semalam, Pak Wali pas bener itu Banjarmasin Baiman. Ya Sidin. Memang seharusnya begitu. Keluar ayat-ayat Sidin. Macam-macam ayat. Tambah iman. Sudah benar. Sudah benar ya Sidin. Banjarmasin Baiman itu. Jadi jangan dirubah-rubah lagi. Imbah ini siapapun wali kotanya jangan dirubah lagi Banjarmasin Baiman tuh. Supaya warga kotanya baiman barataan. Untung ya. Banyak rezekinya sejahtera. Batuah harkat martabat. Ya, indeks pembangunan manusia, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Amun hendak ini wali kota yang akan datang nih lah Banjarmasin Baiman Batuah. Nah, atau Banjarmasin Baiman Untung Batuah bisa juga. Ya. Benua Baiman pulang besne. Ya. Setuju jaga? Kalso Baiman. Setuju jagin lah. Ya, siapapun nanti yang jadi gubernurnya, yang jadi wali kotanya, jadi bupatinya, ya, jangan dirubah lagi. Baiman itu sudah pas sudah. Nah, dan itu memang dalam sejarah Kesultanan Banjar, ya, di logonya itulah disebutkan bahwa spirit logo ataupun juga slogan kesultanan itu Baiman, Untung, Batuah. Pas sudah. Ya. Batuah Martapura. Nah. Buntung bobohan beruntung. Ya, paling 6 paling 7. Buan kayu tangi ini ya Perumnas itu Baiman bertahan insyaallah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi jamaah rahimakumullah ketika menerima perintah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala betapa mulianya kedudukan salat di dalam Islam itu. Bagaimana mulianya orang yang melaksanakan ibadah salat. Bahkan salatlah yang pertama kali dihisab sebelum amal yang lainnya. Baik salatnya insyaallah baik amal ibadah yang lainnya. Amun pian penyembahyang orangnya insyaallah selamat aja dunia akhirat. Tapi amun sudah kada penyembahyang, apalagi kada sembahyang sama sekali, tuntung sudah sampai sudah ulun mengaji di wadah guru anu pokoknya hampir sudah satu rakaat 2 rakaat itu cukup untuk seumur hidup. Ada ajaran nang kayak itu. Bahari di koin ya. Para wadah kami di Palima tuh ada juga nang kayak itu. Ada sing sembayangan lagi. Parah ya dah. Makanan mumpati banyak, cucuk lawan liur kira-kira. Kalau sembayangan lagi. Tapi meninggal kan orangnya sudah nang di Palima tuh. Barak stadion bahari. Nah, lalu jamaah rahimakumullah. Betapa mulianya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapkan wajah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Nah, jadi jamaah rahimakumullah luar biasa. Sesungguhnya salatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup dan matiku, salatku ibadahku, salatku ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Nyaman benar kan? Mun sudah lillahi rabbil alamin kan? Apa aja nyaman. Berjamaah pulang. Nah, salatnya didirikanlah salat itu di tepi siang dan malam. Ya, di tepi siang dan malam. Ada juga inilah sembahyangan ini, kada sembahyangan ada juga ajaran nangka itu. Nang kedua ada juga nang sembahyang itu tiga waktu aja sehari semalam ada juga. Ya. 3 kali aja sembahyang sehari semalam, 4 lebihan. 4 kira? Nah, jamaah. Oh, jamaah. Ibu-ibu. Pian sehari semalam sembahyang berapa waktu? 5 kah, 3 kah? Atau parah sama sekali kah? Amun nang kada sing sembahyangan tu jangan diumpati. Tahu aja kada bujur. Diumpati jual lah.
2 rakaat ya cukup untuk 80 tahun. Sekali aja sembahyang seumur hidup, imbah itu parah ya sudah. Di hulu sungai ada juga ajaran kayak itu. Di Banjar nih, wah ini kan ada bang rasanya lah. Tapi kena ada jatuh nang apa? Kena pulang ada juga nang malajari nang kayak itu pulang. Ada aja nang mumpati rupanya. Cocok benar. Ya. Nabi aja sembahyang. Maksum toh Nabi. Tapi sembahyang juga. Seorang pun. Seorang belum tentu maksum, maksiat banyak juga. Apalagi kan rancang main STMJ di anu situ. Di mana? Parak Masjid Nur STMJ. Atau di sini ada juga STMJ lah. Kayak di Tangi ada juga lah STMJ. Nah. Pernah lah nonton dari catatan si Boy 4. Nah, ibu-ibu, jamaah, oh jamaah. Film Bahari pernah nonton lah, catatan si Boy 4. Tahu kada? Tuh hal itu berarti biar. Menang anu ada tahunya. Ya, si Boy, iya, si Boy anak kota, ya kan? Si Boy anak masa kini, ya kan? Ya, jadi si Boy yang penting kada apa-apa sembahyang, ya kan? Lalu jadi si boynya yang penting STMJ. STMJ susu telur madu jahe ya. STMJ sholat terus maksiat jalan juga. Luput itu ngarannya sembahyang tidak mencegah daripada keji dan mungkar. Padahal inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Wadah kami itu uroya ya pang jalan ngaran itu Muhammad panggapi bandar narkoba ya. Nah, luput juga. Tetangga ada juga pang jangaran Muhammad ya, gawian nyong ayam ada juga. Oh, sesuaikan lawan ngaran. Ya. Jangan ngaran Al-Amin. Orang nang jujur, orang nang bisa dipercaya, tapi meramput. Ada cocok lah ngaran berarti disesuaikan. Oh, orangnya ngarannya Al-Amin. Oh, orangnya Tawadu benar ya. Ya kan orangnya Muhammad. Ya, ngarannya Muhammad. Orangnya jujur dipercaya. Ya, pembawaannya juga baik perangai, ya, akhlak dan lain sebagainya. Jujur orangnya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perbuatan dan itu pramuka lah. Ini dasar dharma pramuka hari lah. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, dasa dharma pramuka ya, ini ingat aja bahari ya Allah. Jadi memori bahari ini ingat aja kalau Rudi kan Masya Allah Rudi Firdaus mulai tadi iya kah lain jelun bapak buka masker hanya iya izin lah corona. Jadi jamaah rahimakumullah sampai dasa dharma pramuka tadi lah tuh sadang sudah 10:30. Ya kita cukupkan aja kita sudah. Adanallahu yakum ajma'in. Belum turun lagi, belum. Ini masih Sidratul Muntaha masih. Nih, pilotnya talawas sedikit malam ini. Lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menerima perintah salat ya 5 waktu sehari semalam, lalu kemudian beliau turun ke muka bumi. Ya, kemudian kembali ke Masjidil Haram, kemudian kembali ke rumah beliau. Ya, selamatlah perjalanan. Ya. Jadi ujar ujar imbas sampai di Makkah ya kan, ujar Buraq nih kan, didampingi oleh malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril. Ya. Apa ujar malaikat Jibril? Tuntung sudah perjalanan, ya engkau sudah mendapatkan perintah sholat, lalu kemudian itu adalah sebuah syariat yang mesti perintahkan. Lalu kemudian selesailah perjalanan Isra dan Mi'raj, menjadi catatan sejarah bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada malam hari ini. Oleh karena itu, ya, mari kita sama-sama jaga sholat kita. Kada ada gunanya memperingati Isra dan Mi'raj amunnya kada menjaga sholat. Itu pelecehan betul.
Ya, jaga sholat kita. Kemudian yang kedua, peristiwa ini membuka cakrawala pemikiran. Jangan sampai orang yang memperingati Isra dan Mi'raj picik dalam pikiran. Ya, kada tahu urusan yang lain, pokoknya ampuninya sholat. Jangan sampai kemudian orang yang memperingati peringatan Isra dan Mi'raj tapi adakah lagi? Ini pindah bagus nah. Kehurupan kah? Oh, huruf kah? Apa nih? Subhanallah. Kedua nih kita makan ini. Ini kalau pindah hamuk kan nah ya Allah. Oh. Ya. Oh, huruf kah? Oh, baiklah. Diangsolnya langsung ya. Terima kasih. Sampai mana tadi? Han kedengar lagi belum? Sampai selfie ya, sampai selfie. Sampai selfie. Sebulan tolak sebulan boleh 1483 km. Perjalanan luar biasa. Saat itu Nabi SAW ya, berjalan, diperjalankan. Lalu kemudian itu ngaranya Isra, perjalanan di malam hari. Jadi Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah. Punya bisi anak pina rancak keluar malam ya lo. Oh, cocok aja ngaran Isra. Nah. Adakah ngaran Isra di sini? Ngaran Isra. Orangnya ketujuh berjalan malam. Mungkin ada 100.000 pulang. Ini ada Bapak. Mungkin ada toh kan? Adakah ngaran Isra? Ada. Angkat tangan sini coba. Sini. Mana ngaran Isra? Tolong Pak Lurah dicek KTP-nya, Pak Lurah. Lah amunnya bujur ngaran Isra, ambil duitnya 100.000 lawan Pak Lurah. Ya. Baik jangan Pak Lurah himpal alhamdulillah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah diperjalankan satu malam luar biasa. Kemudian dari Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, dinaikkan pakai lift. Nah, pakai lift. Liftnya picikannya itu tujuannya Sidratul Muntaha. Itu di lift itu apa tulisan? Langit pertama, ya, langit kedua, ya, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Nah, di rooftopnya itu, rooftopnya lah, di atasnya itu ada Sidratul Muntaha katanya. Arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kayak itulah bayangannya ya lo. Pernah naik lift kada? Hah? Pernah naik lift kada? Kan utamol ya dulu naik lift. Iya kalau amun kita naik lift kan tinggal memicik. Jadi saat itu kira-kira nih lah, kira-kira aja apa guru ya? Kira-kira mohon dikoreksi Ustaz lah, menyesalah. Kira-kira nih bayangannya saat itu Nabi SAW bersama dengan Malaikat Jibril itu tinggal memicik aja ke lift itu nah. Sit ya kan? Langit ketujuh, langsung naik ke ketujuh. Liftnya tuh kan. Kurang lebih kayak itulah kira-kira. Cepat mana bang tuh kan? Ini 4 burak tadi. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu kemudian di langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, arasnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah. Apa nama perintahnya? Salat 5 waktu. 50 waktu, 50.000 pulang. Nah, 50 waktu. Ya. Jadi bahari itu salat yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang diterima langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya adalah salat 50 waktu. Jamaah. Oh, jamaah. Sanggup kedapian 50 waktu? Kada sanggup. Sadang nang 5 nih gin balang kambingan sudah. Sadang nang kada bapa aja balang kambingan. Ya, wadah kami ada juga balang hadangan. Artinya ada aja tuh sembahyangnya 5 waktu sehari semalam. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
Dalam riwayat itu disebutkan bagaimana ketika menerima 50 waktu itu, lalu kemudian Nabi turun ke langit ketujuh, bertemu lawan Nabi. Nabi apa? Nabi? Hah? Musa. Mana 50 ribu pulang belakangnya? Ya, mendengaran Musa maju. Ya. Isi minyak kan? Alhamdulillah. Ya. Adakah lagi nanti isi minyak? Iya. Jadi kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ujar Nabi Musa, wahai Rasulullah, minta pengurangan, minta diskon lawan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya umatmu tidak akan sanggup kalau 50 waktu. Sedang umatku aja, ujar Nabi Musa, dikenal sebagai umat abid, ahli ibadah. Nabi Musa itu 800-900 tahun berusianya, berdakwah beliau hanya dapat pengikut 40 dan 80 orang saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam usia 63 tahun beliau wafat. Dakwahnya sampai 23 tahun. Bagaimana pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada saat haji wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Surah apa itu? Nah, 50 ribu pula. Bujur ini. Habis kopi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu. Al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini ya telah disempurnakan untukmu agamamu. Dan telah dicukupkan nikmatku atasmu. Dan aku ridho Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 3. Allah itu ridho dengan Islam itu. Allah itu cukupkan sudah nikmatnya, berarti pacangan meninggal dunia, sudah wafat, sudah nabi. Tuntung sudah bisalah kenabian. Itu pada saat haji wada. Haji wada 124.000 sahabat hadir dalam haji wada. Tetapi dalam sejarah kita hanya menyaksikan bahwa sahabat Nabi yang meninggal antara Makkah Madinah itu kurang lebih 10.000 saja. Sisanya menyebar ke muka bumi. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebarlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah ke Guangzhou kah? Ke negeri Cina? Ada yang pernah enggak? Jamaah. Oh, jamaah. Ada yang pernah ke Cina kah? Pian pernah ada berziarah ke makam sahabat di situ? Ada yang tahu siapa nama sahabat yang dimakamkan di Guangzhou? Siapa? Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bujur gak Ustaz? Bujur jar Ustaz 10.000 pulang. Salah 100.000 sama aku. Tolong dibantu. Nah. Pamit, alhamdulillah. Barakah. Ya, sahabat, barakah sahabat itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah berziarah, apa ziarah juga ngaranya ke Cina itulah. Berziarah ke Guangzhou, di situ pian bertamu lawan makam sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan dalam sejarah 2 kali ke negeri Cina. Yang pertama di zaman Utsman. Ya. Yang kedua di zaman Utsman. Yang pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau pernah jadi gubernur di Mesir, enggak salah saya. Di Mesir ya. Pernah jadi gubernur di Mesir. Lalu kemudian beliau berdakwah lagi, menyeberang lautan sampailah ke negeri Cina. Kemudian beliau berdakwah. Di situ kalau pian melihat makamnya itu luar biasa. Terenyuh kita, ya.
di tengah bangunan luar biasa, kota Guangzhou. Tetapi dipertahankan kawasan heritage, ya, kawasan warisan dunia di situ, makam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sumur di situ, ngaranya sumur sahabi. Nomor sahabat, sumur sahabat. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Disitulah jamaah rahimakumullah kita melihat bagaimana perjuangan baginda Nabi dengan para sahabat memperjuangkan Islam. Luar biasa. Nah, kemudian ketika menerima perintah sholat 50 waktu tadi, kemudian diminta atas saran Nabi Musa alaihissalam minta keringanan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan kada sanggup 50 waktu. Akhirnya didiskon. Ya, manusia ini ketujuh diskon lah. Musim diskon. Ya, diskon 50%. Oh, hibak sudah tangan ya kan. Nih coba lihat sejarah salat. Dari 50 waktu didiskon menjadi 5 waktu. Harusnya pian berbondong-bondong datang menyerbu diskon tersebut. Harusnya kita berbondong-bondong ketika salat dikumandangkan, azan dikumandangkan, salat didirikan, kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbondong-bondong. Ini diskon juga, kenapa pian kada datang berbondong-bondong? Kalau 50% aja pian datang, ya kan? Diskon dia 50%. Nah, datangan toh. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah. Peringatan Isra dan Mi'raj ini juga adalah sebetulnya mengingatkan kita kembali, to refresh, ya, ingatan kita tentang sejarah bagaimana komitmen sholat kita, bagaimana komitmen keislaman kita. Peringatan Isra dan Mi'raj dijadikan momentum untuk kita mengevaluasi sholat kita, sholat 5 waktu kita, terutama sholat rawatib kita, sholat nafilah lainnya, tambahan-tambahan dalam rangka kita mendapatkan juga berkah dari peringatan Isra dan Mi'raj, sehingga kemudian orang yang sholatnya benar, maka dia akan mendapatkan yang dimaksudkan dengan Mi'raj itu, yaitu as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang nang beriman. Seperti itu. Jadi kalau kita Allahu Akbar, keingatan tuh Isra Mi'raj. Keingatan itu kita bagaimana Nabi SAW satu-satunya perintah syariat di dalam Islam yang diterima langsung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat-syariat yang lain itu diterima oleh baginda Nabi melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Ya, puasa, zakat, haji, perintah untuk bersedekah, perintah untuk amal kebaikan lainnya diterima oleh baginda Nabi melalui malaikat Jibril berupa wahyu yang sampai. Tetapi khusus untuk sholat diterima langsung oleh baginda Nabi di Sidratul Muntaha, di arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Ya, umat akhir zaman ini mendapatkan kemuliaan. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Syaratnya 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratnya menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman pula. Jadi pas sudah Banjarmasin beriman tuh. Barasih wan nyaman. Banjarmasin beriman. Barasih wan nyaman. Ya, seperti itulah. Jadi ujar Pak Karyono Ibnu Ahmad semalam, Pak Wali pas bener itu Banjarmasin beriman. Ya sidin. Memang seharusnya begitu. Keluar ayat-ayat sidin. Macam-macam ayat. Tambah iman. Sudah benar aja sih Banjarmasin beriman itu. Jadi jangan dirubah-rubah lagi. Imbah ini siapapun wali kotanya jangan dirubah lagi Banjarmasin beriman tuh.
supaya warga kotanya baiman bertaat. Untung ya, banyak rezekinya, sejahtera. Batuah harkat martabat, ya, indeks pembangunan manusia, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Amun handak ini wali kota yang akan datang nih lah, Banjarmasin baiman batuah. Nah, atau Banjarmasin baiman untung batuah bisa juga. Ya. Benua baiman pulang besne. Ya. Setuju jaga? Kalso baiman. Ya. Setuju jagin lah. Ya, siapapun nanti yang jadi gubernurnya, yang jadi wali kotanya, jadi bupatinya, ya, jangan dirubah lagi. Baiman itu sudah pas sudah. Nah, dan itu memang dalam sejarah Kesultanan Banjar, ya, di logonya itulah disebutkan bahwa spirit logo ataupun juga slogan kesultanan itu baiman, untung, batuah. Pas sudah. Ya. Batuah Martapura. Nah, buntung bobohan beruntung. Ya, paling 6 paling 7. Buan kayu tangi ini ya Perumnas itu baiman bertahan insyaallah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ketika menerima perintah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya kedudukan salat di dalam Islam itu. Bagaimana mulianya orang yang melaksanakan ibadah salat. Bahkan salatlah yang pertama kali dihisab sebelum amal yang lainnya. Baik salatnya insyaallah, baik amal ibadah yang lainnya. Amun pian penyembahyang orangnya insyaallah selamat aja dunia akhirat. Tapi amun sudah kada penyembahyang, apalagi kada sembahyang sama sekali, tuntung sudah sampai sudah ulun mengaji di wadah guru anu pokoknya hampir sudah sakat 2 rakaat itu cukup untuk seumur hidup. Ada ajaran nang kayak itu. Bahari di koin kah? Para wadah kami di Palima itu ada juga tuh kayak itu. Ada sing sembayangan lagi. Parah ya dah. Makanya mumpati banyak, cucuk lawan liur kira-kira. Ada sembayangan lagi. Tapi meninggal kan orangnya sudah nang di Palima tuh. Warak stadion bahari. Nah, lalu jamaah rahimakumullah, betapa mulianya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapkan wajah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, luar biasa. Sesungguhnya salatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup dan matiku, salatku ibadahku, salatku ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Nyaman bener tuh. Mun sudah lillahi rabbil alamin tuh, apa aja nyaman. Berjamaah pulang. Nah, salatnya didirikanlah salat itu di tepi siang dan malam. Ya, di tepi siang dan malam. Ada juga inilah sembahyangan ini, kada sembahyangan ada juga ajaran nang itu. Nang kedua ada juga nang sembahyang itu tiga waktu aja sehari semalam ada juga. Ya. 3 kali aja sembahyang sehari semalam, 4 lebihan. 4 kira? Nah, jamaah. Oh, jamaah. Ibu-ibu. Pian sehari semalam sembahyang berapa waktu? 5 kah, 3 kah? Atau parah sama sekali kah? Amun nang kada sing sembahyangan tu jangan diumpati, tahu aja kada bujur. Diumpati juga lah. 2 rakaat ya cukup untuk 80 tahun. Sekali aja sembahyang seumur hidup. Imbah itu parah ya sudah. Di Hulu Sungai ada juga ajaran nang itu. Di Banjar nih, wah ini kada dapat rasanya lah. Tapi kena ada jatuh nang apa? Kena pulang ada juga nang malah jari nang kayak itu pulang. Ada aja nang mumpati rupanya. Ucok benar. Ya. Nabi aja sembahyang. Maksum toh Nabi. Tapi sembahyang juga.
Seorang Pak. Seorang belum tentu maksum, maksiat banyak juga. Apalagi kan rancang main STMJ di anu situ. Di mana? Parak Masjid Nur STMJ. Atau di sini ada juga STMJ lah. Kayak di Tangi ada juga lah STMJ. Nah. Pernah lah nonton Bahari catatan si Boy 4. Nah. Ibu-ibu, jamaah. Oh, jamaah. Film Bahari pernah nonton lah, catatan si Boy 4. Tahu kada? Tuh hal itu berarti pian. Menang anu ada tahunnya. Ya, si Boy, iya. Si Boy anak kota, ya kan? Si Boy anak masa kini, ya kan? Ya, jadi si Boy yang penting kada apa-apa sembahyang, ya kan? Lalu jadi si Boynya yang penting STMJ. Nah, STMJ. Susu telur, madu, jahe. Ya. STMJ, sholat terus, maksiat jalan juga. Nah, luput. Itu ngarannya sembahyang tidak mencegah daripada keji dan mungkar. Padahal inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Wadah kami itu urut ya Jepang jalan ngaran itu Muhammad panggapi bandar narkoba ya. Nah, luput juga. Tetangga di Jepang jangan Muhammad ya, gawian nyong ayam ada juga. Oh, sesuaikan lawan ngaran. Ya. Jangan ngaran Al-Amin. Orang nang jujur, orang nang bisa dipercaya, tapi ngeramput. Ada cocok lawan ngaran berarti. Disesuaikan. Oh, orangnya ngarannya Al-Amin. Oh, orangnya Tawwaduban Nabi ya. Ya kan orangnya Muhammad, ya, nangarannya Muhammad, orangnya jujur dipercaya. Ya, pembawaannya juga baik perangai, ya, akhlak dan lain sebagainya. Jujur orangnya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perbuatan dan itu pramuka lah. Ini dasar dharma pramuka bari lah. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dasa dharma pramuka. Ya, ini nggak aja bahari ya lo. Jadi memori bahari ini nggak aja kalau. Set Rudi kah? Masya Allah, Rudi Firdaus. Mulai tadi iya kah lain julun. Bapak buka masker hanya iya. Izinlah corona. Jadi jamaah rahimakumullah sampai dasa dharma pramuka tadi lah. Oh, sadang sudah. 10:30. Ya kita cukupkan aja lah sudah. Adanallahu yakum ajma'in. Belum turun lagi, belum. Ini masih Sidratul Muntaha masih. Nih, pilotnya telawas sedikit malam ini. Lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menerima perintah salat ya 5 waktu sehari semalam, lalu kemudian beliau turun ke muka bumi. Ya, kemudian kembali ke Masjidil Haram, kemudian kembali ke rumah beliau. Ya, selamatlah perjalanan. Ya. Jadi ujar ujar imbas sampai di Makkah ya kan, ujar Buraq nih kan, didampingi oleh malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril. Ya. Apa ujar malaikat Jibril? Tuntung sudah perjalanan, ya engkau sudah mendapatkan perintah sholat, lalu kemudian itu adalah sebuah syariat yang mesti perintahkan. Lalu kemudian selesailah perjalanan Isra dan Mi'raj, menjadi catatan sejarah bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada malam hari ini. Oleh karena itu, ya, mari kita sama-sama jaga sholat kita. Kada ada gunanya memperingati Isra dan Mi'raj amunnya kada menjaga sholat. Itu pelecehan betul. Ya, jaga sholat kita. Kemudian yang kedua, peristiwa ini membuka cakrawala pemikiran. Jangan sampai orang yang memperingati Isra dan Mi'raj picik dalam pikiran. Ya, kada tahu urusan yang lain, pokoknya ampuninya sorak. Jangan sampai kemudian orang yang memperingati peringatan Isra dan Mi'raj tapi wawasannya sempit. Harusnya salamatus sadar, dadanya lebar, dadanya ya bidang, dadanya lapang untuk menerima berbagai macam informasi, beban, tugas dan lain sebagainya. Orang yang memperingati Isra dan Mi'raj
jamaah rahimakumullah, adalah orang yang percaya akan peristiwa tersebut. Artinya orang itu orang nang baiman. Banjarmasin baiman. Barasih buan nyaman. Ya. Kira-kira cukup baiklah. 10:30 mendarat di Banjarmasin Utara, Kayu Tangi. Ustaz Pojan masih ada acara lagi kah? Habislah, ada lagi. Habis ini jangan balik dulu lah, karena ada makanan yang disiapkan oleh panitia. Informasinya tadi, apa aja makanannya? Oh sudah lah, alhamdulillah sudah dibagikan. Ya, lu kira tadi kambing guling, ya. Kambingnya guling-guling. Baik, minta halal minta ridho ulun lawan pian. Terima kasih banyak atas perhatian pian, dan mudah-mudahan sedikit ilmu, pengetahuan ini kita amalkan menjadi pengetahuan yang bermanfaat, yang disebarkan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Ya, mungkin demikian. Terima kasih atas kesempatan dari panitia. Mudah-mudahan panitia ini sehat barataan. Mudah-mudahan sudah divaksin juga barataan. Nang belum divaksin, harap bervaksin. Ya. Yang sudah divaksin pertama, harap vaksin kedua. Yang sudah vaksin kedua, harap vaksin ketiga, booster. Ya. Supaya kita kebal. Ya. Kebal, imun tambah kuat. Tadi iman sudah kuat, sudah naik. Sekarang mudah-mudahan imunnya juga tambah baik, tambah kuat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil